Gila, dia kayak cuma maju aja tiba-tiba kayaknya sih nggak ya mati. Aku tadi sempat ngelihat kayak lo kok ada sekitar kakinya sih, itu nggak takut? Gak mau kan lagi asik-asik nonton terus keganggu nih sama sensor-sensor yang bejibun. Nah, kalian tinggal tonton atau download aja nih eksklusif explicit konten kita. Caranya kalian langsung aja ke aplikasi Noise atau nih tinggal scan aja barcode yang di depan aku nih. Kapan lagi nih kalian bisa nonton konten Detektif Hasral berjam-jam tanpa sensor? Halo semuanya, selamat datang di Detektif Hasral, Muak Hal Misterius dengan Cara Khusus. Kembali lagi bersama kita, ada Bro Willy, ada Jesslyn, dan juga gue Boes host hari ini. Dan ngomongin soal hari ini, kita mau ngebahas sedikit, bisa dibilang kita flashback dan juga menuntaskan salah satu perjalanan kita. Bisa dibilang kemarin kita dapat project juga ya, yang bernama Jalan Pulang The Creators. Au, nggak pakai aunya juga sih. Kenapa harus ada aunya, Kabo? Biar horor. Oh. Gitu. Jadi Jalan Pulang The Creators itu adalah salah satu proyek kumpulan dari para kreator-kreator horor dari all platform. Tanya lagi dong, kenapa harus ke aku? Kenapa harus ada aunya? Kenapa harus ada aunya, Kawil? Soalnya kalau nggak ada au, nggak ada akhlak. Lanjut. Apa? Never mind. Dasar om. Oke, jadi Jalan Pulang The Creators ini nih adalah kumpulan para kreator horor lah ya, yang digabungin dalam satu project dari all platform. Itu ada yang dari X atau Twitter lah ya, terus juga ada yang dari TikTok dan juga ada yang dari YouTube. Itu adalah kita perwakilannya. Nah, ada juga tuh banyak, ada Amai juga dari KTJ. Terus ada Dioseta, ada Dai, ada banyak banget lah ya kan di sana tuh, dari yang konten kreator TikTok juga. Terus juga ada dari TikTok juga ada Putri Erika, ada Jurnal AA, terus ada Restu. Wah, banyak lah pokoknya lah. Jadi di situ kita dikumpulkan untuk mengeksplorasi ya kan salah satu kampung mati, atau bisa dibilang nih kalian udah pasti tahu lah ya, salah satu bisa dibilang apa ya itu ya, taman wisata terbengkalai yang berada di Bandung, dan kalian pasti sudah tahu namanya itu apa ya kan. Nah, di situ kan memang terkenal dengan apa ya, udah menjadi kampung mati lah ya. Kampung mati konteksnya mati itu mungkin menjadi tempat sarangnya dedemit lah gitu kan, karena memang sudah terbengkalai. Iya. Dan dari sejarah juga kan kita ngobrol-ngobrol sama yang ahli retrocognition lah, sama indigo lain di situ kan ya. Itu katanya dulu juga tempatnya petilasan-petilasan juga ya kan. Kalau di flashback banget. Gila, gue udah error guys. Ini flashback karena aku pakai hitam-hitam. Iya benar di flashback ya kan. Di flashback jauh banget. Itu juga salah satu area petilasan juga area-area di mana warga-warga situ kan pegunungan ya di zaman dulu kan. Jadi banyak ritual-ritual, dan di era-era sekarang juga jadi banyak orang minta-minta juga di sana, nyari togel, nyari pesugihan, serta juga ada istilahnya apa ya, cerita ada penumbalan juga di sana di dalam pembuatan tempat wisatanya itu. Dan juga malah ada gosipnya pada saat tempat itu aktif pun juga
tetap banyak terjadinya korban tapi ditutupi gitu. Ya katanya untuk penumbalan dan lain-lain gue nggak tahu lah. Termasuk pesugihan juga lah di dalamnya. Pas saat aktif ya, ataupun saat dibangun juga gitu. Nah pokoknya sudah terbengkalai. Jadi udah berbagai macam energi. Gue nggak tahu dari perspektif DA kayak gimana. Nanti kita akan coba tanya. Tapi poinnya di situ kita kemarin live, ya kan. Nah pada saat live itu kan banyak hal yang jadi tidak kondusif gitu kan ya. Yang namanya juga di alam gitu kan ya. Nah terus juga tuh kalau nggak salah kan kita akhirnya beda tim lah. Walaupun kita tadinya masih satu tim ya. Ya kan, tapi karena pas live tadi kurang kondusif dan lain-lain kita explore. Akhirnya gue dipilih lagi lah untuk masuk ke tim lain gitu kan. Tadi kita udah bertiga tuh ya. Bertiga sama kreator lain. Terus karena kurang kondusif, karena saking ramainya kali ya kreatornya gitu kan. Jadi mungkin kurang dapet tuh. Nah di situ gue satu tim, ada Amai, ada Dai, ada Dio, ada siapa lagi ya? Ada Restu, ada Jurnal AA, ada Zero Point juga di sana gitu kan. Nah, kita di sana lah intinya untuk explore lagi. Banyak cerita juga nanti kan kita gabungin. Tapi kita akan coba nih untuk mengulik apa istilahnya yang ada di kampung mati tersebut gitu kan ya. Pastinya untuk mencari jalan pulang. Karena untuk event kali ini memang khusus untuk promo film Jalan Pulang sendiri, yang dimana disutradarai oleh Zero Point gitu kan. Oke, gimana nih? Kita langsung aja kita lihat dari sisi Bro Willy nih, menemukan apa sih atau impresi lu ketika udah penelusuran di sana. Kalau nggak salah itu penelusuran pertama kita ke Bandung ya? Iya, itu yang pertama kali kita ke Bandung. Gue happy sih, dingin soalnya. Lu bukannya nggak bisa dingin? Nggak bisa, makanya gue rampok jaket lu kan. Iya sih benar, tapi hangat kan. Tapi gue kepanasan cuy di situ, makanya gue lepas. Pas dong. Iya, tapi pas gue pindah lagi, maksudnya gue pisah sama kalian, gue ini pakai jaket lagi, dingin pas sudah tengah malam dingin. Emang sih. Ya kan kita juga nggak pakai jaket tadinya kan? Iya. Begitu udah jam berapa? Jam 7, jam 8, wanjir dingin. Jam 7, jam 8. Enggak, lu pakai gua lagi. Pakai jaket gua itu tuh jam 12, jam 11-an. Bentar aku mau tanya, yang di atas siapa, yang di bawah siapa? Oke. Itu aku mau tanya, kalau misalnya jaket berarti ada 2 dong kamu bawanya. Iya. Oke. Nah, emang lu bawa 2 jaket? Bawa 2. Terus kenapa nggak lu pakai jaket yang satunya? Ya berat, gua titip aja di mobil. Oke, lanjut. Kalau kayak gitu, jadi gimana nih impresi kalian nih tentang tempat wisata tersebut nih? Apakah cukup horor bagi dia? Kalau menurut gue pas udah akhir-akhir jam 10 kita jam berapa sih? Kayaknya jam 1 ya baru selesai ya. Jam 1 baru. Jam 1 itu udah mulai horor. Itu horor menurut gue. Karena gini, gue udah mulai capek. Terus beberapa pesertanya juga udah capek kan. Itu pertahanan kita lemah loh. Nah pas pertahanan kita lemah tuh berasa kayak para setan-setannya tuh kayak berusaha masuk ke gue. Dan terbukti udah masuk ke satu orang itu kan. Iya, si Rizky kalau gak salah. Iya, lebih dari sekali lagi. Di tempat kapal terbengkalai sekali. Di outdoor. Pas kita udah lagi istirahat udah break. Iya, pas lagi istirahat banget, itu masuk lagi. Ya. Di situ Jesselyn action kan, tapi di situ bro, akhirnya gue ngelihat Jesselyn for the first time in action. Lu udah capek lu, Gustavo. Lu udah ke mobil. Karena gue nahan si nenek-nenek bawahan iblis yang di dalam. Itu gue tahan terus itu. Itu oh iya juga ya Jess. Nanti kita ceritain lah sedikit lah. Oke. Tapi balik lagi tadi akhirnya si Jesselyn in action kan tuh. Iya. Wih, pertama kali gue ngeliat Jesselyn ngebantuin orang kesurupan. Wih, itu gimana tuh? Kan lari tuh. Gue juga duluan tuh kan akhirnya nyusur kan. Karena tiba-tiba lagi duduk santai gitu si Rizky tiba-tiba langsung lari ke alam bebas sono. Tapi larinya bukan lari begini, ngerangkak gitu kan. Iya, gue lihat sendiri. Gitu kan. Ya udah tuh tim pada nangkep semua kan. Gue juga ikutan lari gitu kan. Nangkep tapi udah ketangkep ya udahlah, ketimbang gue kotor jadi gue diemin aja. Di situ tapi Jesselyn, wih, dengan gagah beraninya langsung, Legend, aku minta bantuanmu. Di situ kamu minta tolong Legend apa gimana? Jadi sebenarnya Legend tuh mendetek sinyal dalam bahayanya aku dari aku gitu. Wah gitu kan energi aku pasti naik dong. Karena panik itu ya. Betul. Terus Legend nanya kenapa gitu. Terus aku ngeliat Kak Willy kan, Kak Willy udah kayak lemes gitu kan. Terus
waduh gini gimana ya, nggak ada yang, kalau nggak ada yang nolong nih bisa sampai jam berapa gitu, dan lagi semua orang udah pada capek, takutnya malah kena juga ke yang lain kayak gitu. Nah ya udah, akhirnya aku bilang ya udah Legion gitu, mumpung kamu ada, tolong bantu gitu, Legion tolong bantu aku kayak gitu. Terus kata dia ayo gitu, masih udah lama, iya udah lama aku nggak bersenang-senang gitu kan. Ya udah, itu kan kondisinya alam terbuka dan itu kayak padi-padi gitu ya Kak Bo ya? Bukan padi sih, apa sih itu namanya? Intinya tanah ya? Tanaman lah ya. Emang pertanian, bukan pertanian sih. Kayak sawah-sawah gitu lah. Iya kayak sawah gitu kan. Tapi bukan sawah sih. Apa sih jatuhnya, ladang lah ya? Ladang lah ya, bilangnya ladang ya. Terus kan orangnya lari ke situ kan. Ya udah tuh, udah barengan sama orang-orang yang lain, langsung aku jalan. Terus Legion dari atas gitu ya, syuh gitu, langsung embed. Kak Bo, langsung embed. Udah tuh akhirnya aku tuh masih sadar sih, aku masih sadar. Aku tuh inget, aku tuh ngejenggut dari belakang sini ya, ngejenggut sampai ke tengkuk gitu. Abis itu dikumpulin, abis itu dikeluarin, abis itu dilempar ke atas. Tapi di situ ya maksudnya kan selama ini kita di studio, terus ataupun ada klien yang kesurupan, kan ada juga malah yang sebenarnya psikologi kita diemin aja gitu kan. Terus kalaupun ada juga yang kesurupan tapi jatuhnya nggak yang apa ini kan, ini langsung kayak cuk dan langsung tuh si Rizky-nya juga langsung maksud gue, buat gue yang skeptis, wah Jesslyn keren. Karena kan jatuhnya itu baru pertama kali ketemu hari itu kan. Di studio pernah, bukan kesurupan, rohnya nggak balik. Oh iya, dulu. Wah itu. Nah oke, tapi itu kan udah mau ke ending, kita balik lagi ke dari awal dulu lah perjalanannya. Nah kita nggak tahu nih akan mencari apa nih nanti nih jawabannya, karena di sana begitu cepat dan habis itu kan kita misah kan. Kalian balik ke villa, gue tetap lanjut konten tuh, telusuran dengan tim yang berbeda. Nah kalian mendapatkan apa aja sih di sana sih? Impresinya dulu deh, impresinya ketika masuk ataupun keluar ataupun sudah di dalam. Kok keluar sih pas sudah di dalam? Ada beberapa sektor, tapi sektor yang awal itu ada, itu patung atau apa sih, pokoknya dari batu. Itu emang astral-astralnya nggak menerima kita, nggak menerima gue dan Jesslyn. Gue udah feeling anjir lah, ini kalau sampai dalam kayak begini terus sih PR sih, males ditolakin. Itu masih masuk lagi kan ke tujuan utama kan, masih pakai mobil another 5 minutes ya. Gelap, ngelewatin terrain yang berkelok, bukan berkelok-kelok, turun. Nah terus pas sudah sampai di situ, itu lebih mendingan. Ada kunti-kunti di pohon, agak rame, tapi mereka nggak ganggu untungnya. Pas di sentrin gini mereka kayak wow, maki-maki kita gitu ya, sorry gitu. Kan gila, ini makeup gue nanti kelihatan kan ke cahaya gitu. Nah tapi begitu kita mulai menapaki jalan setapak masuk ke berapa lantai sih itu ya yang terbengkalai itu? Oh kita ke gedungnya dulu tuh, ya, gedung itu tuh dulu kalau dari sejarahnya adalah tempat memang aktivitas kayak lo mau beli tiket atau toilet, ya intinya tempat gedung utamanya lah. Totalnya berapa lantai sih? 4 atau 5? 4. 5 rooftop ya? 5 rooftop. Gua kemarin ke rooftop. Pas lo udah pada pulang gua ke rooftop. Itu lantai atasnya tuh rooftop. Serem gak? Ya ngeri sih. Ngerinya takut jatuh karena begini. Seret baru lurus. Jadi kalau lu geser dikit ya udah. Dari jatuh dari lantai 5. Seremnya di situ doang sih bagi gua. Nah, nanti gue ceritain juga, tapi lanjutin dulu Bro Will. Di situ kita banyak ketemu creator lain, kita podcast dulu kan. Penelusuran dulu. Podcast dulu. Oh, sempat ini dulu. Penelusuran sebentar lah, kayak keliling-keliling doang. Podcastnya di establish, di set disiapin. Oh iya, ngecek penelusuran kan. Lantai 1, 2, 3. Kita mulai dari lantai 2, belum sempat lantai 1. Lantai 1 udah ada setting orang anak-anak Twitter. Lantai 2 nyantai, lantai 3 udah cium bau iblis gua. Wah, itu di lantai 4 ya kita nemu itu sosok yang bentuknya arwah nenek, dan itu kayaknya memang bawahan iblis, bau iblisnya kenceng banget. Bener. Itu arwah di lantai 4 sampai pada takut loh sama si nenek gila itu. Karena arwah-arwah yang di pojokan tuh kayak tolong jangan suruh kami ke sana, nggak mau mereka. Dan lu tuh divalidasi juga sama Dai ya? Soal nenek tersebut ya. Dai sama Dai. Ada kreator Dai juga dari Twitter dia kalau nggak salah ya. Nah si Dai itu kan emang udah sering banget tuh ya ke area itu kan, maksudnya ke Kampung Mati tersebut. Anjir gue udah 5 kali nih kesini bosen. Tapi ya itu dia bener, rata-rata pasti yang selalu sosok terkuatnya yang ganggu itu yang agak-agak demon lah ya itu ya si nenek itu tuh yang ganggu gitu kan. Kalau ketemu sama si nenek-nenek itu lagi ya dia lagi gitu kan.
pasti selalu dia tuh, makanya tuh. Dan lu sempat ngevalidasi sama konten creator lain dan banyak yang udah ngelihat nenek itu. Iya, channel lain pun juga banyak. Dan gua nggak tahu apapun mengenai hal itu. Berarti memang kelihatannya memang itu ada beneran si nenek bawahan iblis itu. Ya udah, terus kita podcast kan. Nah di podcast itu gua nahan dia banget. Itu dia datang ke sebelahnya Rizky atau siapa, Jess? Yang paling kanan? Iya. Pokoknya deretan kanan. Ada Kak Putri, terus ada Kak Erika, terus ada Kak Rizky ya, juga. Itu tuh kayaknya udah mau ngerasuk ke salah satu di deretan kanan tuh. Gue terpaksa tahan. Gue doa jebret-jebret 2 arka. Ya gitu. Ya good luck dah. Karena lu mau bantai pun dia juga nggak bisa diapa-apain ya. Nggak bisa. Bagi yang nonton live-nya waktu itu nggak bisa dibantai. Jadi udah gue doa aja. Oke. Dan begitulah. Nah kalau Jesselyn gimana? Iya, awalnya kan memang rata-rata kan di sana arwah ya, Kabo ya, arwah, terus naik kan ke lantai, itu ada 4 lantai ya, kita naiklah ke lantai 3, ke lantai 4, loh kok ada demon, gitu, kok ada demon, yang tadinya arwah-arwah, kenapa bisa ada demon di sini, dia fungsinya buat apa? Nah tapi begitu kita cari tahu, loh kok kayaknya bukan untuk gangguin manusia ya karena memang itu kan tempat udah kosong ya, udah kosong lama dan gak mungkin juga kan, maksudnya ada manusia yang mungkin kerajinan tinggal di sana kalau nggak penting-penting banget gitu. Terus aku coba kan, ini buat apa? Oh, ternyata buat menjaring arwah-arwah yang kemungkinan besar misalnya yang negatif kayak gitu. Jadi bisa dijadikan mungkin alat apa mainannya dia kayak gitu loh Kabo. Nah, tapi pokoknya lebih ke arwah. Lu tahu nggak sih salah satu si iblisnya ini? Si iblis itu. Nah, lu tahu nggak sih salah satu kamar mandi yang bau jengkol itu? Yang gua kebelet pipis, gua pipis di situ juga. Jadi akhirnya yang dari bau jengkol jadi bau jengkol dan pete. Karena gua habis makan pete. Oke. Sangat siangnya kita makan pete ya? Enggak sih, gua mau ngejok saja. Too much information. Iya. Nah, dari situ tuh ternyata di area situ tuh kan kita nggak terlalu kesana banget ya, ya kan, karena area penelusurannya pun juga nggak kesana banget. Itu ternyata tempat diculiknya atau tempat kayak kerangkeng sel-selnya tuh di situ, arwah-arwah tumbal atau apa segala macam tuh di situ. Menurut cerita? Bukan menurut cerita, dari penelusuran gue di akhir itu sama tim. Jadi dengan tim istilahnya cabutan itu ya semuanya kan ya, yang masih kuat doang tuh, yang masih kuat, yang masih fresh ya kan, padahal gue capek juga sih. Nah di situ tuh gue akhirnya menelusuri lagi, gue ke sumur. Awalnya ke sumur, di sumur itu lantai berapa? Enggak, sumur itu tuh di samping gedung, agak di samping gedung. Oh di dasar? Di dasar tapi agak ke samping, itu ada sumur. Kita sempat ke sana nggak sebelum lu pulang? Lu nggak, gue doang tuh akhirnya ke sana karena si Amai bilang nih kalau mau mulai dari sini nih enakan. Kalau dasar ada sumur yang istilahnya dijaga sama sosok naga lah di situ, naga yang feminim. Istilahnya di sana dia lebih ke arah netral aja. Oh sayang ya kita nggak ke sana kemarin ya? Karena ya tapi kita ikutin. Kita ngikutin apa kata tim kreatifnya aja kan. Kalau kita mah beda lagi pasti kan, nyari dulu nih ini. Nah dari situ akhirnya mulailah tuh explore lagi tuh lantai 1, 2, 3, 4 ya kan, sampai ke lantai 5 tuh rooftop ya kan. Nah di situ ternyata hampir sama Bro Will dengan apa yang kita maksud gitu kan. Nah tapi jadi tuh gue ke lantai 2, dimulainya tuh dengan di lantai 2 tuh yang ada entitas cewek nari gitu. Dia tipikal nari-nari kayak gitu. Dia itu tuh jatuhnya resepsionis. Orang-orang yang mau pesugihan, mau minta-minta something, ketemunya pasti dia dulu. Nah dari dia masuk lagi ke jenderalnya di lantai 3 ya kan. Di lantai 3 ketemulah si jenderalnya ada lagi tuh ya kan. Nah itu jadi setiap lantai itu ternyata ada tingkatannya masing-masing gitu kan. Nah sama mungkin yang lu bilang sih lantai 4-nya itu tuh. Lantai 4-nya di situ si Dai kesurupan juga kan di sana kan. Cuma nggak suka aja. Gue tadi diginin body gitu. Stop katanya. Coba itu kok kayaknya ada arbis itu di situ. Oh di situ banyak kesurupan. Ya udah yuk. Tapi beda nih dia bilang, kalau gue kesurupan yang nggak terlalu OP banget ya kan. Ya udah gue bisa sampai merem gitu kan, gue semi banget. Nah gue tuh kagak mau mediumisasi, dia tiba-tiba masuk tak dan gue melek. Kalau melek tuh tandanya gue lebih tuh entitas kuat banget lah gitu kan. Nah ini kayaknya bawahannya nih. Jadi poinnya intinya mereka ini nih kayak punya sebuah sistem yang dimana buat orang yang tumbal-tumbal pesugihan-pesugihan kayak gitu, untuk kayak ya udah ada politiknya gitu loh di situ loh. Jadi setiap misalkan gue pesugihan ke sana minta apa, nanti ya udah dibuat senang dulu di awal, di akhirnya baru
disengsarain, terus ada yang seharusnya bukan jadi tumbal, misalkan anaknya meninggal karena perjanjian, diambil gitu kan, ditaruhnya yang di kamar mandi Bojengkol itu guys, sampai akhirnya di lantai 5 di rooftop itu, bukan lantai 5 sih, rooftop, di rooftop itu malah ada pesta, karena pas kita konten hari itu pas banget menjelang hari malam 1 suro guys, full moon pada malam itu kan. Nah di situ ada pesta guys, ternyata gitu kan, si Restu di situ diculik Sukmanya gitu. Di lantai 5 itu dia kayak nari-nari gitu kan, makanya kita langsung ke lantai 5 tuh ngecek, cepret, wah bener di situ ada si bosnya. Anehnya yang lain tuh pada pakai yang adat-adat banget, si bosnya itu pakai jas bro, kayak iblis gitu loh, paham gak sih? Nah kalau si Amai bilang, nah ini nih udah kayak dia bukan iblis tapi kayak udah mau selevel sama iblis gitu. Nah intinya dia bilang adalah di atasnya ada misalkan jenderal, kapten, jenderal apa gitu kan. Nah ada lagi tuh investornya di atas. Investornya maybe Demon itu yang kita temuin guys. Demon itu yang istilahnya sosok yang memberikan sebuah energi atau pangkat-pangkat untuk mereka bertugas di situ dengan politiknya gitu. Tapi yang paling kocak adalah ketemu lagi gue tuh sama siluman yang apa yang kamu Iya. Ya kan? Ternyata sama juga Jess. Dia masukin kedai lagi kan tuh pas itu di awal banget tuh. Karena dia itu perawakannya kalau kamu tahu kayak gimana? Kalau nggak tahu ya sama apa enggak ya. Dia tuh kayak bukan kayak genderuwo gitu, tapi aneh, kulitnya kulit buaya. Berlendir ya kan, kayak kadal. Iya, betul, ya, kayak kadal. Ya. Mukanya muka manusia. Nah, itu tuh di situ dia juga sebenarnya jadi-jadian kayak siluman sebenarnya. Bener ya kan? Kayak gitu bentukannya, Jess. Sama kalau gitu sama lagi kamu kayak Dai. Kayak nggak jelas gitu loh. Itu apaan? Iya gitu. berlendir. Pokoknya nggak enak lah katanya dia bilang. Nah tapi poinnya dari seluruh penelusuran kita hari itu tuh, sosok yang paling terkuat di kampung itu tuh apa sih menurut kalian? Iblis. Masih yang iblisnya. Atasannya si nenek itu sih. Dari situ kan karena waktu, terus juga posisi penelusuran ya kan. Kita kan penelusuran biasanya 3 jam doang, habis itu kelar. Karena gue tahu visi kalian lah gitu kan. Nah kita kan udah tepar banget ya kan, udah tepar banget. Ada yang belum finish nggak sih di sana sebenarnya? Karena aku yakin kalian kurang puas juga kan? Kurang. Makanya gue selalu request ke tim promotor ataupun siapapun yang ntar kita next penelusuran, nggak semuanya harus malam sebenarnya. Karena ketika malam tuh pandangan tuh terbatas. Yang enak tuh justru kayak gelap, mendung tapi ada cahaya. Itu asik. Tapi kan alam nggak bisa diubah gitu. Memang, makanya mungkin dimulai dari jam 5 sore. Oke. Jadi kayak perbatasan menuju gelap kita kuasain dulu denahnya. Nah, itu enak di situ tuh ada kayaknya. sumur, di sini ada apa, di sini ada apa. Jadi kayak kalau kemarin itu gue bahkan nggak tahu ada sumur. Kalau gue tahu gue samperin. Karena gelap. Iya, karena terlalu gelap. Dan makin gelap makin susah nguasain medan kan. Jadi kalau lu tanya apa yang belum finish, ya sebenarnya karena simply gue belum puas sih terus terang. Pengen coba ketika agak terang dikit. Dan kita belum ke rooftop. Di lantai 1 aja gue sama Jesslyn belum kenalan sama 2 jin itu. Enggak jahat sih, tapi kayak pengen tahu aja lu di sini ngapain gitu. Ya. Oh iya itu juga tuh Jess ya kan. Yang sempet kamu ngeliat kayak ada cewek yang ada. Itu ada orang nggak? Iya betul. Jadi kan aku gini teman-teman, awalnya tuh ini lantai 1 nih. Iya ini di lantai 1. Nah dasar. ada tim kreatifnya kan, lagi ada di. Enggak, dia kamera. Oh dia kameramen ya? Kameramen. Oke, pokoknya ada tim lah, ada salah satu tim gitu, dia berdiri di situ. Tapi aku tahu di belakangnya tuh masih ada ruangan. Nah terus tiba-tiba ada gini teman-teman, gitu. Masuk gitu ya ke selah ruangan itu iya, kan? Iya ke selah ruangan. Tapi dia kayak floating begini. Cewek pakai baju putih. Nah terus Jesslyn, itu ada orang ya, ada orang ya. Terus aku tanya, guys di situ ada orang nggak gitu. Nah awalnya si tim ini mikir, oh ada gitu kan. Ada tadi, ada Jess, bukan penampakan. Oh ternyata bukan penampakan. Karena Jesslyn dari ekspresinya ngasih tau kayak gitu kelihatan kayak ada penampakan. Betul. Nah, sama Jess bukan penampakan, orang ternyata hehehe. Betul kayak gitu kan. Nah begitu kita masuk. Terus kita lihat lagi ruangannya, nggak ada bro, lu sendirian anjay. Nggak ada orang. Terus ternyata yang ngelihat nggak cuma aku sendiri. Jadi ada Kak Erika. Bukan orang, iya aku juga ngelihat sih, Putri Erika ngomong gitu kan. Iya. Terus kata Kak Erika kan, aku kan pakai jaket putih kan. Aku pikir itu kamu yang pakai, kan itu pakai baju putih kan, cewek kan. Aku pikir tuh kamu yang kesini. Aku juga ngelihat gitu.
Bener berarti tadi aku ngelihat ada sosok cewek. Sumpah tadi di belakang kakak yang ini. Kakak enggak, iya kakak. Di belakang kakak, sorry. Sosok perempuan. Iya, sosok perempuan. Shoo. Tadi kakak lihat juga. Aku kira kakak. Bukan. Putih kan? Putih. Aku kira kakak. Putih, bener. Aduh, ini nggak enak ini. Putih Nggak perempuan itu di situ tadi. Nah ini kesurupan itu tadi. Ini pantesan. Jadi Sekarang Willy, kata Keris. capek Keris. Sekarang ya udah. Sekarang Tolong. Willy, kata Keris. Gitu. Jadi ya disitulah juga ada kan penampakannya, adalah Itu beberapa penampakan. kejadian. Kalau gue paling serem banget sebenarnya gue ketemu siluman tai. Itu serius guys. Ini lucu sih. Lu harus cerita Ini harus cerita sih. Jadi gue tuh entah ya punya sebuah penyakit tuh gampang gitu kan, berbau atau gue nggak usah ngelihat, bayangin aja udah udah kayak mau muntah bener. Gue di situ kemasukan guys, kemasukan siluman tahi. Jadi di penelusuran terakhir kita itu kan kita kayak ke kapal-kapal gitu kan ya. Nah di situ ada yang bilang awas ada tai kucing gitu kan. Oh gue belum lihat tai kucing, ya udah. Wah ada yang nginjek gak tuh ya kan? Ada Oh, sih. kayaknya ada yang nginjek. Ada yang Kayaknya nginjek- orang-orang ada yang depan nginjek. kita. Iya. Ya udahlah gitu kan. Mas Cetul duluan tuh. Ya udah gue ngikutin aja ya kan. Udah selesai di kapal itu kita keluar kan dari kapal menuju bawah lagi tuh. Terus ya udah gue ngeliat tai kucingnya tuh ya warna kuning basah gede lagi ya. Ya udahlah gue lewatin aja. Untung gue gak kena. Gue liatin tuh sepatu gue aman deh, aman gak bau gitu kan. Terus ada manusia kayak tai juga yang ngomong. Kayaknya itu bukan tai kucing deh Bo, kapan? Itu kayaknya kok kayak tai manusia ya. Terus gue langsung flashback, gue liatin lagi, gue liat ke belakang, kok gede-gede, kok masih fresh gitu kan. Terus gue keinget kata-kata dia, wah itu tai manusia. Oh refleks gue langsung tuh kan gue beneran. Itu yang tadinya orang muntah-muntah pada kesurupan, gue kayak kirain gue mau kesurupan. Ya gue kesurupan siluman tai. Gue bingung loh, kok ada orang berak di situ, tapi bener itu beneran orang punya sih itu. orang Iya. punya sih. Aduh, gokil lah, dan masih fresh lagi. Warnanya dia kayak Kuning. muda-muda, iya kuning Heeh. coklat gitu. Udah guys, jangan dibayangin guys, biar gue aja guys. Dan baunya ya, Oke. Dan itu fresh sih. iya itu fresh. Karena belum ada warna tuanya. Dan masih basah, belum Oke kering. Jess, kalau kayak gitu, kalau dari kamu nih apa yang belum finish nih menurut kamu Jess? Aku pengen lihat sih, tainya masih ada apa enggak. Udah enggak aku. Oke, ya itu yang pertama. Yang kedua, ya udah coba aja kita jalan-jalan. Siapa tahu kita nemuin something yang seru di sana. Benar. Gue sih penasaran aja sih sebesar itu, tapi kalian ngerasa power paling kuat itu di gedung itu apa di luar gedung? Di dalam sih harusnya ya. Di Soalnya dalam kita, gedung. sayangnya kita belum explore kemarin Iya. lebih. Karena Ini Kabo, belum sempat kita tuh ke atasnya perahu yang kora-kora itu loh. Kita belum sempat ke atas yang perahu. itu kayaknya juga nggak terlalu gimana sih, kan itu kan kayak perahu kecil juga. Gue malah penasaran kalian belum ke lantai 5 yang rooftopnya itu tuh. Kan lagi pesta juga, ya kan? Plus Lagi pesta tuh gimana sih? karena malam mendekati malam satu suro. Maksudnya pesta gaib Iya, atau? pesta goib. Oh, pesta gaib. Oke. Nah plus ya itu dia tuh, bisa nggak kan, karena kita nggak sempat eksplor sana tuh, ada di lantai 3 ya kalau nggak salah ya, ada salah satu ruangan yang bau jengkol itu, yang tempat kita podcast lah ya kan, di awal satu lantai podcast. Nah itu kan ada kamar mandi yang kayak bau jengkol gitu kan. Nah itu tuh tempat apa namanya, pas kita penelusuran lagi, tempatnya mereka arwah-arwah yang ditumbalin itu tuh, ataupun kayak yang ya pokoknya manusia-manusia yang bisa diambil, ditaruhnya di situ yang dijadiin budak gitu loh guys. Apa pantesan ya di situ kan banyak arwah ya? Nah itu Jess, gitu. Kalau bisa sih kita save mereka sih kalau bisa. Wait, yang bau jengkol bukan yang WC atau gimana? WC. WC. Udah gitu Kalau yang kamu di lantai makin 4 yang kencengin. di etik itu yang pada ngumpul semua agak kumuh itu apa? Itu rakyat itu, nggak tahu deh yang lu Itu bilang rakyat. arwah rakyat kan? Tapi gue ketemu bosnya di sana kemarin. Maksudnya bukan bos sih, ya jenderalnya lah di situ. Tapi lagi kosong tuh Frank, gue nggak tahu deh. Pas kalian pulang mungkin dipindahin atau apa, gue nggak ngerti. Intinya kan kita semua prepare lagi kan, beres-beresin lagi. Gue nunggu dulu. Ya udah kita mulai lagi dari nol, jadi bersih semua tuh. Kali gitu. Oke. Kamu itu nggak apa namanya, ngeliat penampakan lagi nggak? So far sih enggak sih. Aman. Baguslah. Tapi si nenek itu seharusnya by doa udah disegel sih. Bukan berarti dia nggak bisa gerak ya, tapi dia nggak bisa keluar dari situ. Tapi gue nggak nemu anak-anak yang kemarin penelusuran sama gue, nggak nemuin si nenek. Apa udah kesegel kali ya?
I don't know. I don't know. Coba kita cek Let's lagi. try. Oke, so kalau gitu kita akan melihat ini akan menjadi finishing kita lah ya, penelusuran ATI. Berarti yang pertama ketemu dulu sama siluman tai. Nggak Yang gitu kedua kita coba cari nenek-nenek itu gimana. Terus yang ketiga kita ke tempat WC yang ada banyak arwah. Ya Tuhan, atas kehendak Tuhan terjadilah kuasa Tuhan di ruangan ini. Jika Engkau berkehendak mereka musnah, maka mereka aduh teriakannya, jika Tuhan berkehendak lain, terjadilah kehendak Tuhan pada ruangan ini. Amin. Sisa satu di sini. Sisa satu. Sisa satu. Ini kayaknya mereka apa ya? Satu ini kayaknya nggak bisa ditindak tapi kurus banget ya? Kurus kering. Kayak pakai baju putih tadi aku lihat. Dia mata kasar banget tadi. Oh iya, astaga. Mbak, di sini ini gila ini. di sini. Ini untuk ada sosok wanita yang tadi kita lihat. Mau lihat Ki? Mau lihat kaki? Di sini, ya untuk orang yang peka, akan berasa banget di dalam sini. Yuk. Pegang ya. Oh dia takut banget. Dia takut banget dia masuk dunia gelap. Atau ibaratnya takut banget ke tempat yang lebih serem. Tapi ada alasan kenapa dia nggak ikut masuk ke hisap ke dunia jelek tadi. Kita doa aja ya, Mbak. Yaudah. GR yang datang. Biarkan aku yang mengurusnya katanya. Abu-abu. Tuh di situ Jess, udah datang GR-nya. Let's go back. Enggak, Mbak nggak akan dibawa ke tempat yang parah kok. Mbak harus percaya sama malaikat itu. Terus yang keempat kita ke rooftop. Iya Bu, bener. Ini mirip dengan lantai 3. Jadi ini arwah-arwahnya mix. Emang ada yang negatif, tapi mostly arwah-arwah baik. Yang di sini nggak mau ke sana. Kayaknya ya kan yang di sini nggak mau ke sana karena ya itu iblis tadi dan mungkin nenek-nenek tadi itu daerah sono. Jadi yang arwah-arwah nih silakan Jess, aku pakai jaket. Oke, ini kebanyakan arwah-arwahnya itu mas-mas ya, amang-amang lagi pada duduk-duduk di situ. Nah itu ada kelelawar tadi. Terus di sebelah sini ada Mbak Kun. Iya, barusan dia marah Mbak Kunnya kayak kenapa dipanggil Mbak Kun gitu. Oh ya maaf. Maunya Mbak apa? Iya, Mbak Cantik gimana Mbak Cantik? Mbak Gelis. Mau nyoba sumur? Dia netral sih. Sama sumur boleh. Kita belum tahu tempatnya loh. Tapi kita belum tahu tempatnya Iya sih kalau sumur sih. Ada Ada fotonya nggak? Nggak ada. Kalau ada sih boleh. Kalau Yaudah, nggak ada susah. apa-apa, fokus di gedung aja lah ya. Kalau gedung masih ingat. Kamu mimpin jalan ya. Kawil deh. Tadi kamu nyebutin 4 dengan jelas tuh. Aku aja udah lupa lagi 4 tadi apa aja. Pertama ketemu siluman tai. Kedua kita bakalan ketemu sama si nenek. Masa kita coba cari tahu nenek tuh ada di mana. Terus yang ketiga kita ke WC yang bawa jengkol. Terus yang keempat kita ke rooftop. Oke. Siluman tai dulu. Siluman tai itu di mana itu siluman tainya? Gua korbannya kesurupan. Oke. Siluman tai kan bercandaan, Jess. Oh, emang nggak mau beneran kita lihat tainya masih ada apa? Astaga, itu maksudnya itu. Udah nggak ada. Jesslyn lucu. Oke. So kalau gitu itu pernyataan apa yakin nggak ada? Nggak ada, udah nggak ada pasti udah berapa minggu ya kan? Nggak ada penelusuran orang baru lagi. Kita cari lagi yang lain. Ada orang lagi baru. Tuh feeling gue kayaknya pelakunya Kang supir angkot ya. Lo Vita, gue Vita. Itu lagi. Oke, so kalau kayak gitu langsung aja kita mulai untuk Astra Traveling Investigation ke Kampung Mati Wisata Terbengkalai. Let's go. Oke, kita siap ya. Doa dulu guys. Kali-kali kamu yang doa, Jess. Oke. Yuk. Ya Tuhan, hari ini kami akan penelusuran ke Kampung Mati.
Tolong berkatilah kami dan para The Clients yang menonton ini ya Tuhan. Kami mohon perlindungan-Mu agar kami di sana dapat baik-baik saja. Agar kami juga mendapatkan informasi yang sekiranya dapat membantu kami untuk lebih mengetahui lagi. Dan apabila ada arwah-arwah yang butuh untuk diselamatkan, tolong bantulah kami ya Tuhan. Amin. Amin. Oke, mari kita mulai guys. Kamu mau dari mana, Jess? Jadi kita nggak itu kan, nggak ke sono kan, nggak ke tempat yang buat Kabo kesurupan itu kan? Enggak. Enggak lah, nggak usah lah. Oke. Berarti langsung cari nenek. Oke, Siap. lantai berapa? 2, 3, 4? Waktu itu kan dia Di di depan lantai. gedung aja, langsung Iya. depan gedung dulu. Ya udah depan Ini gedung deh aja. di tangga tempat kita Istirahat. udah hampir selesai. Lu bakal beririsan lagi tuh sama si siluman tadi tuh. Masih ada nggak tuh? Pasti ya, tangga akan tempat si Ya aku tadi sebelum ETI lupa ngeliat ini lagi. mau lihat Tapi gedungnya. masih oke sih, masih bisa sih karena belum ini. Ya udah, mau mana, Jess? Tangga Yaudah, tempat yuk. kita duduk. ini minta fotonya. Langsung dari Kabo aja deh. Yang fresh aja lah. Yang kemarin. Kita ke tangga itu ya Kawil. Yes. 2, 3. Rame ya. Di dalam gedung kok rame ya? And mostly floating. Yes, Jalan itu kayak floating kayak wahana berhantu gitu. betul. Ini banyak banget sih. This is not good, Bo. Kenapa? Kali ini bener-bener DA nih. Gue nggak tahu ini barisan sakit hati atau apa ya, yang mendompleng keinginan kita untuk meng-ETI lagi ke kampung mati ini. Gue ngeliat ini udah demon sih yang Betul. liatin gue di tangga. Gue nggak percaya ini penghuni. Ini kayaknya memanfaatkan momentum kita ETI. Mereka mau perhitungan nih. I'm not sure mereka penghuni situ. Karena all of sudden semua arwah-arwah yang di gedung Jess matanya ke kita semua. This is not normal. This is not normal. Kamu lihat nggak? Ada satu yang ini serem sih. You okay? Kok kayak mau dikepung gitu ya Kawil? Kamu lihat arwah-arwahnya kayak Iya, kok langsung kayak itu suddenly puluhan kayak loh. betul. Kok suddenly kok kayak Kayak arbismo yang ngeliatin kita. Ini serem sih, Jess. Iya, Ini iya, lebih iya. serem pas daripada kita di sana. iya bener. I think ini bukan penghuni sana, Bo. Ini barisan sakit hati nih. Coba bentar, aku minta izin Tuhan. Oh, oke. Ternyata dapat pedang putih. Mundur. Back off. Mundur. Dia kayak tahu. Terus kayak hilang semua. Oke, iblisnya kayak hilang, tapi itu arwah masih ngeliatin kita dengan tatapan serem sih. Ini serem sih, Jess. Ini malah lebih serem daripada waktu kita di sana loh, Bo. Gua nggak gimmick ini. Ya karena mungkin ramai banget sih kemarin sih. Ini rame sih Kabo. Kita masih di tangga, Bo. Itu arwahnya rata loh, Jess, dari kiri ke kanan. Bener. Yang di ladang tuh ada tuh. Enggak, kita lagi nggak Enggak. ngeliat ladang. Kita justru malah ngeliat ke dalam gedung. Yang dalam gedung kan Kawil yang Iya, rame kan? dalam gedung Iya, serem-serem semua. betul. Mostly cewek lagi. Mostly cewek, yes. Kayak kayak- matanya tuh menyala, siap mencaplok Iya gitu, kita gitu kayak loh. sinis gitu loh tatapannya. Menyalanya tuh maksudnya bukan menyala iblis ya, tapi kayak mau nyaplok gitu loh. Oh, pusatnya dari yang kanan, Jess. Memang. Ternyata nggak sebanyak itu genjutsu ini. Kalau yang kiri hati-hati juga itu kayaknya yang makhluk yang tadi itu loh Kabo. Itu kayaknya dia lebih dari satu tuh Kabo. Siluman itu. Hmm. Oh, dia ramean ya. Kayaknya ada sekitar 4 atau 5 gitu tadi yang aku lihat ya. Siluman Di sebelah kadal kiri ya. hybrid. Ini kan tangga nih. Ini kan Ladang. ini ladang. Terus ini kan gedung ya kan, bener gak? Nah, dia tuh di sini tuh kayak ada 5, bener dia tuh tengkurap di tanah gitu ya. Terus kayak bersiap menyerang kita gitu loh. Tangannya lebih panjang gak sih ketimbang kakinya? Yang kamu lihat? Iya, kayaknya begitu deh. Iya, bener sama kalau kayak gitu. Tipikalnya. Dan ini kayak buluan gitu loh. Iya. Jadi kayak genderuwo Buluan. tapi siluman juga, Iya, tapi aneh, kulitnya juga aneh. kulit kayak buaya gitu. Aneh-aneh. Perasaan pas gua di sana nggak ada nih arwah-arwah yang matanya nyeremin kayak gini. Kenapa sekarang ada ya? Ini kayaknya barisan sakit hati sih, Jess. Mata nyeremin tuh maksudnya mata sinis doang. Mata nyala nyeremin sinis kayak arbis bukan, tapi kayak apa sih itu? Kayak Aku tuh ngerasa itu tuh kayak arwah-arwahnya tuh Arwah nyala kayak gitu dikendaliin gitu loh. iya. Kayak dikendaliin gitu loh Kabo. Terus kayak berpuluh-puluh kayak ngek matanya ke kita semua Iya, gitu loh, bener. Jess. Sekarang This lagi is kayak not gitu. normal ini. Dan cuma diem doang. Jadi mereka tuh natapin kita kayak begitu. Kayak kita di stage, mereka lagi nontonin kita gitu. Betul.
Ada yang terbang dari kiri. Betul. Ih, sama lagi. Apa itu? Bener. Itu kayak arwah udah gini, Bo. Kita semua udah nonton Doctor Strange yang lawan Scarlet Witch ya. Ingat? Kamu udah nonton belum, Jess? Belum. Udah. Hah? Doctor Strange yang lawan Scarlet Witch terakhir itu loh. Oh, Terus iya, kan iya, ada iya. item-item gitu kan. Oh iya, udah. Si Doctor Strange menggunakan arwah-arwah hitam itu kan. Nah kayak gitu loh kesannya. Ini iblis atau arwah atau apa sih kok mereka kayak... Itu arwah, Kawil. Itu arwah, tapi kayak di bawah. Oh. Ntar aku butuh waktu. Iblisnya komunikasi ini sama aku nih. Silakan, Bro Will. Sekali lagi, Bo, gue gak yakin iblis ini adalah asli dari penghuni sini. Dia bilang, dia bawa senjata lagi. Kamu bikin masalah di sini katanya. Oh, aku ingin buat perhitungan denganmu gitu. Kamu lihat di belakangku katanya, yang arwah-arwah aneh itu. Mereka bukan dari sini katanya. Aku dikasih tahu sama higher self, aku just cek aja arwah-arwahnya. Pada ngumpet semua kan, arwah asli yang di situ. Pada takut nih ada pasukan tidak diinginkan datang nih. Kok mereka bisa tahu ya? Karena kita udah ada bocoran mungkin dari Bo atau apa, kita mau retelling lagi ini. Gua konfront ya. Terus maumu apa, please? Iblisnya bilang, aku mau kamu sendirian aja ke sini, serahin soul kamu. Karepmu. And if we don't, bersiaplah, mereka akan menyerangmu. Maksudnya si arwah-arwah gelo itu standby ngeliatin kita semua loh, Bo. Puluhan kan, Jess? Arwahnya sih arwah arbis gitu maksudnya. Kayak dia arwah tapi kayak dikendalikan gitu loh, Kak. Matanya tuh kayak nyala, kayak kelereng gitu loh. Kamu ngeliatnya kayak kelereng nyala gak sih? Atau aku salah? Enggak, kalau aku ngelihatnya kayak tatapan biasa tapi sinis dan kaku gitu, ngeliatnya dan kita kayak doang. siap di itu ya. Mungkin kawan ngeliat energinya apa gimana? Mungkin. Jadi gimana katanya? What about kalau lu ya iblis, gua kasih ke siluman tai? Lancang kamu katanya. Kamu nggak tahu siapa saya? Dia bilang, enggak, gue nggak tahu, nggak mau tahu gue. Terus dia kayak tiba-tiba mundur lagi, hilang lagi. Cara mainnya gini banget sih. Dia nggak berani nyerang kita duluan ya? Nggak berani. Itu pasukannya juga belum menyerang kita sih. Gimana, Bo? Belum. Ini agak distracting sih. Ibaratnya kayak gue mau cari apa yang belum selesai, malah ada hal baru lagi. Dan clearly ini bukan dari kampung matinya. Bukan. Gue tiba-tiba denger bunyi. Batuknya dari gue, bukan dari mereka. Iya. Tapi kira-kira kayak begitu. Tindak aja, Bro, kalau kata gue. Belum ada instruksi. Jangan, kata GR. Jangan gegabah, kata GR. Melangkah pelan-pelan, kata GR. Dalam setiap langkahmu, analyze perubahan energinya. Oke, Jess. Kita maju pelan-pelan ya. Oh, sigil segel, don't break it. Pantesan. Kerasa nggak di depan kita ada kayak langsung. Ini tangga yang itu gue deketin ya, kayak ada sebuah simbol, Bo, sigil atau segel. Tapi ini gue nggak tahu mesti diapain. Tapi karena Kawil agak di depan aku ya, Kak ya. Jadi dia tuh kayak dung gitu. Akunya untungnya di belakang, cuman kayak berasa langsung kayak itu bukan bubble sih. Kenapa? Dia kayak shield gitu ya, kita lihatnya ya. GR bilang, jangan kamu break itu. Kalau kamu break itu, kamu mulai duluan, adik, katanya. Oh, strateginya gini. Ini baru pertarungan bersama iblis nih, Bo. Iblis yang gak mau nyerang kita, dia mancing dia ke dalam supaya gue ngancurin segel. Nggak boleh. Kalau gue ngancurin segel, kesana kayak gue yang mulai duluan. Gue gak tahu apa nih. Tahan dulu, kata GR. Aku juga sedang mengamati. Mana Willy? Ayo, join. Legion Viserat ikut gak? Ikut dong. Ini di depanku ya, Legion. Oh, Legion. Bentar. Hold your feet. Di belakang dia itu banyak. Kok jadi gini sih, Bo? Ini harusnya ATI biasa aja ngecek situasi, kenapa jadi perang lagi? Ini barisan sakit hati loh sama gua dan Jesslyn. Dia minta perhitungan. Korelasinya di konten atau di mana, Bro Will? Ingat nggak? Dari mana kamu gitu atau? Dari sini juga kayaknya. Bukan. Oh, yang kemarin gitu maksudnya. Iya. Apakah iblis yang kemarin yang sempat lo temuin ngadu? Gua rasa gitu? dia ngelapor ke yang lebih atas lagi. Karena lo rusuh di akhir kan. Jadi maksudnya Kawil soalnya gini sih.
aku sempat ngerasa ini apa jangan-jangan Pendatang baru. bukan arwah yang Kawil ngerasa beda itu, apa jangan-jangan sebenarnya mereka adalah bagian dari arwah-arwah yang kemarin udah kita sempat ketemu juga, tapi ternyata Dikendalikan. mereka itu kayak satu organisasi gitu loh. Atau budak dijadikan Iya, budak. We don't atau know. budak. Ya kita harus Harusnya cari tahu enggak, sih. ya. Tapi kita Karena harus kemarin itu clearly kerasa banget segregasinya. iya sih. Woi Legion, kamu jangan pegang-pegang terus segel itu. Legion kayak tuil tuil tuil. Mau diapain Legion? Cuma megang Willy. Kita gencatan senjata deh, Bo. Gua nggak berani bertindak. Hmm. Ini clearly someone breaking the rules. I'm not stupid to fall into the trap. Sorry, gue mulai Inggris lagi soalnya kalau gue udah mulai excited dan mulai myself udah kerasa gini lagi. Kalau kita ke gedung yang dari arah lain gimana Kawil? Segel itu ngikutin our mind, Jess. Nggak bisa. Coba aja. Kita ke lantai bawah ada lagi tuh arwah-arwah yang liatin kita sinis. Aku ke lantai bawah. Sama. Arwah-arwah sini. Kok bentuknya ada yang kayak serigala sih? Bentuknya kayak ada yang dogi serigala, aneh. Nggak lihat gue waktu kemarin. Di lantai 1 tempat si cewek itu teriak, si arwah cewek teriak. Kayak werewolf gitu tapi nggak tahu werewolf atau. Ini baru sih, kok jadi begini sih, Bo? Banyak sih, ini banyak banget sih. Ini unexpected sih. Tanya Legend, nggak tahu harus ngapain. Legend kita. Mau ke tendang-tendangin gak Willy? Apanya? Arwah-arwahnya. Boleh gak tapi ke Legion? Kamu curang ya Legionnya. Sekarang kalau mau bertindak apa-apa minta aku yang doa gini. Curang kamu Legion ya. Tapi ya sudah. Ya Tuhan, tunjukkan kebenaran. Bentar. Legion, aku gak mendapat jawaban dari kubu kanan. Tapi kalau GR bilang ke aku personally, tahan, hold your feet, hold your positions, katanya GR. Panas. Jadi terserah kamu Legion, kamu mau apa? Kayaknya kamu disuruh ini deh Legion, ngobrol langsung dengan iblisnya, bukan nyerang, itu masih boleh. Oke. Kamu bisa membantuku dengan hal itu. Ajak ngobrol iblisnya dan Dia udah ke kiri langsung. ya maunya apa dan kenapa jadi seperti ini. Mereka pakai bahasa iblis tuh. Gua nggak ngerti. Bizerot masih di belakang kita. Cuma Legion doang sendiri. Legion masuk sih aku lihat. Lu tau nggak Bo? Kan kita di tangga ini ya. Terus ini kesannya kayak sigil atau segelnya. Itu iblisnya agak jauh 3 meter di sana. Di belakang iblisnya ada yang floating terbang, itu high rank loh. High ranking. Itu iblis juga. Gua nggak nyangka jadi begini loh terus terang. Ini harusnya sebuah ATI arwah biasa, nyari arbis biasa. Kok jadi begini sih? Ada something missing yang gue pasti tahu nih dari Legion nih coba. Makanya Bo, gue disuruh tahan position. Karena yang kelihatan cuma si iblis kurang ajar di balik sigil. Tapi yang backupnya dia di belakang tuh banyak loh. Terbang. Itu gak bisa dianggap remeh. Itu tier 2. Tier 2 setuju. Iblis-iblis ya? Iya. Gue jadi inget pertarungan waktu di Antartika. Atau ya gak segitunya ya. Tapi intensnya tuh kayak gitu. Terus ini kan ya, Kawil dulu deh. Enggak. Aku spontan soalnya. Sorry. Lanjut Jess. Terus kan di belakang kan Bizerot kan lagi kayak gini kan. Ya lagi baca situasi. Terus ada iblis dari balik situ ya Kabo ya. Dari balik sigil itu nanya, "Kamu ngapain sama mereka?" gitu. Tapi yang kali ini nggak pakai bahasa iblis, jadi kayak ya udah ngobrol aja gitu. Kayak bahasanya sengaja bahasa aku gitu, bahasa kita lah, bahasa manusia. Terus Bizerot bilang, "Ya memang tempatku di sini. Kamu ngapain di sana bodoh?" kata Bizerot. Terus dia kayak geram gitu loh, kayak gitu, iblisnya. Kayak boleh nggak gue kasih analogi Bo? Kesannya kalau gue kasih analogi, ceritanya ini nih tempat judol ilegal gitu loh. Terus kemarin gue dan Jesslyn ngobrak-ngabrik. Pas ngobrak-ngabrik nggak terjadi apa-apa, tapi kan orang-orang dalamnya ngadu kan. Nah bos yang atas turun, siapa nih yang berani ngobrak-ngabrik judol ini? Gitu ceritanya. Itu analogi yang paling tepat. Betul, jadi bukan yang sama sekali nggak ada hubungannya ya ternyata ya Kawil ya. Jadi memang masih mereka-mereka juga kan. Ini clearly tempat ini manajemennya lebih tinggi dari yang gua kira, Bo. Betul. Berarti saat itu kemarin kita datang, memang mungkin yang paling kuat si iblis itu di saat itu. Tapi gara-gara iblis itu
ngelihat kita datang, dia ngelapor lagi ke atasan yang lebih tinggi, dan kita mengonten hari ini kan, disambut kita. Karena ini nggak normal, Bo. Lu nggak normal baru datang udah disambut begitu banyak pandangan arwah. That's not normal. Betul. Ini ada yang off ini. Jadi gue pengen cari yang unfinished business, malah the new business. Terus kan aku coba ngeliat ke yang arah kayak gunung seberangnya gitu kan, Kabo kan. Kan ada kayak gunung-gunung di atasnya gitu kan. Bukit. Itu ya bukit lah ya. Itu kayak nggak mau urusan gitu. Nggak mau ikut campur sama Nggak mau kita ikut nih. campur. Jadi kayak arwahnya tuh kayak takut terus nggak mau ikut campur gitu. Yang itu lah yang kita Tahu. santer-santerin malam-malam. Ya. Legion, ada update nggak? Kamu berbicara sama dia? Sebentar, Willy. Oke. Kayak cukup intens ya pembicaraannya ya. Cukup, karena kalau gue ngeraba energinya, Bo, kayaknya si iblis yang dibalik sigil ini bilang, ini kan kami ada hak di sini. Kenapa ada 2 manusia kuculuk itu terus macem-macem kayak doa ini itu? Maksudnya apa gitu loh? Kesannya kayak gitu, Bo. Untung kita doa tadi sebelum ETI ya. Dan untung kita di tangga lo, nggak langsung masuk. Betul. Kan mereka pada gencatan senjata ya. Kita berdua gencatan senjata, nggak ada yang nyerang, tapi intens ini. Satu aja nyerang, udah. Aku nungguin. Udah, Legion udah keluar Oke. tuh. Gimana, brother? Intinya mereka nggak suka kalian ada di sini, kata Legion. Terus apa lagi? Mereka nganggap kalian tuh perusak lah. Tapi kenapa dia baru ada di sini sekarang, Legion? Kemarin nggak ada. Kalian ketemu anak buahnya pasti. Nah ini ibaratnya organisasi yang lebih besarnya kan. Iya. Untuk menjaga. Jadi Dan sebelum ini pasti kalian sudah merencanakannya berapa lama? maksudnya pergi ETI ini. Ya tanya Bo tuh. Tapi kan emang rencananya itu kan karena gue ngomong sama tim kreatifnya ya. Ini pas lagi nggak ada aku sama Kowil ya. Iya, pas kalian udah pulang ke villa, ya gue udah sempetin bilang kita dia bakal buat lagi deh. Iya itu udah lama sekali itu. Tapi versi ETI gue bilang gitu. Bocor ya? Bocor, apalagi lu physically di sana kan. Terus apalagi Legion yang bisa dicari keterangannya. Tapi bukan salah Kabo. Itu emang demonnya aja yang. Balik ke Legion deh. Apalagi Legion, keterangan apa yang bisa kamu sampaikan? Betul, intinya mereka minta perhitungan. Terus aku bilang nggak bisa karena kan mereka juga di sini mereka baik-baik aja gitu. Maksudnya mereka juga nggak ada ngapa-ngapain kalian gitu. Terus aku bilang ke mereka jangan mencoba untuk membodohiku karena aku tahu teman-temanku seperti apa gitu. Aku bilang begitu, Willy, kata Legion. Karena aku juga ada di sana malam itu. Yes. Ini gara-gara malam-malam itu dibombardir gak sih? Ovanim turun tangan. Goyang gua, anjing, gua goyang banget. Soalnya si iblisnya bilang, kamu tau Ovanim gitu. Gila, gua kayak seakan vertigo bentar tadi. Gak ada yang ngerasa ya? Enggak. Kamu gak ngerasa, Jess? Enggak. Gua agak serem sih. Gua berasa kayak tiba-tiba, vertigo bentar. Wih, anjir. Belum pernah lo gua ngerasa kayak, kayak vertigo bentar gitu. Itu tadi gak gimmick, Bo. Gue bener-bener ngerasa goyang. Terus kata Legion, ya intinya mereka cuman alat lah. Mereka itu maksudnya si arwah-arwah tadi itu loh. Jadi harus apa nih Legion? Nggak, kalau gue lihat nggak bisa, Bo. Ini gencatan senjata ini. Ini sebenarnya udah kayak koloni ya. Yang Kabo bilang itu yang terus yang teman-teman lain juga bilang tuh bener sih Kabo. Kayak koloni politik gitu loh, kayak udah sistem gitu loh. Sistem gitu jatuhnya. GR bilang lagi. Aku tidak akan menemanimu kalau kamu menerabas masuk, katanya. Kayaknya ada alasan deh kenapa ini nggak boleh diterabas, Bo. Apa karena itu adalah hitung-hitungan hak, di mata kubu kanan dan kubu kiri, kayak main Tahu hitung-hitungan. gak kenapa, Willy? Kata Kenapa? Legion. Legion. Karena arwah-arwah ini mereka rata-rata maunya main aman. arwah-arwahnya main aman? Maksudnya? Mereka terlalu takut untuk ke perjalanan selanjutnya. Mereka terlalu menganggap bahwa ini tuh adalah tempat yang safe. Ya udah sepanjang ini tuh kita diatur, kita aman, kita ibaratnya punya rumah bersama, ya udah. Tapi ibaratnya si arwah-arwah ini tuh harus mengabdi ke yang lebih tinggi-tinggi budak ini. itu ya, jadi betul. budak. Tapi kan arwah-arwah, ada yang arwah tumbal yang tidak di, istilahnya mereka itu ya diambil gitu aja. Kata iblisnya diam. Jujur waktu kita kesana kita belum ngerasain banget loh, Bo. Di sana kan tempat, iya karena mungkin ya gue nggak tahu ya, karena kita di sana feel-nya
rame, kita ngikutin yang lain juga ya kan. Kan kita kan soalnya nggak fokus cuma juga. penelusuran tok Ya, tanpa menelaah. Betul. Paham gak sih? Yang gue bilang tadi di jengkol itu tuh, di kamar mandi bau jengkol itu. Tapi memang itu banyak arwah sih Kak Bo. Jadi ada cerita di mana bapaknya pesugihan nih, yang diambil tumbal anaknya nggak salah apa-apa. Terus demon yang dari balik itu ya Kak Bo ngomong gini, omong kosong kayak gitu. Kita cek aja, nggak bisa ya? Nggak boleh, kita nggak boleh nerabas. Ini gue coba analyze sigilnya ya. Sigil ini bersifat kayak yang cocok masuk, yang nggak cocok kepental. Willy, ya, aku peserap. Aku sudah masuk ke dalam Willy. Kamu tahu kan? Seperti yang pernah aku pakai di konten-konten sebelumnya. Jadi Bizerot coba pakai yang kayak dulu itu loh Kak Bo. Kalau nggak salah pas di Antartika tuh, yang Bizerot bener-bener kayak menginvisiblekan dirinya gitu loh. Dia udah nerobos masuk si Bizerotnya, diam-diam. Tapi dia lewat jalur belakang. Wah ini iblisnya CIBAY sih Bo. Cibai. Iya tadi gua singkat lu malah nyebut. Kenapa CIBAY? Karena dia tiba-tiba nongolin mukanya lagi dengan jelas, dia bilang, sampai nanti kamu tidur pun aku akan hadir di mimpi kamu, minta perhitungan. Jadi bangsat nggak? Tipe yang nggak nyerang Bo, tapi kayak ibaratnya kayak tanggung jawab. Tapi tanggung jawab. Tanggung jawab apa gitu. Bro Will? Waktu gua sama Jesslyn ngobrol-ngabrik, iya maksud kamu butuh tanggung jawab apa? Ya kamu yang kesini katanya. Oh fuck enggak, you, Willy. No. Kalian secara hitung-hitungannya tidak ada yang harus ditanggung jawab. Jadi cuma besar mulut doang. Provoke doang. Provoke. Kalian tidak melakukan kesalahan apapun kemarin kok, kata Keris. Gimana? Gara-gara Keris ngomong gitu dan Legion, mungkin sebelum Keris Legion yang ngomong ya, kayak tidak ada kesalahan apapun. Iya. Saya geletak gitu. Krak gitu. Kok bisa gitu ya? Nggak ngerti gua. Anda sedang tidak beruntung iblis. Arwah-arwahnya gerak semua. Arwahnya gerak semua. Bener. Wah. Bizerot. Shield. Pasang shield. Biarin. Don't attack them, Jess. Pasang shield. Oke, udah. Aku kan maju. sama Kawil. Maju. Aku pasang bubble. Iya, barengan. Legion malah di belakang shield gua, gimana ada Legion. Lu archive Legion. Ayo maju barengan. Lo enggak Willy, aku memperkuat. Oh thank you. Sorry. Ini tuh kita kayak di dalam bubble gitu loh Kabo. Maju pelan-pelan. Floating gitu rasanya, kayak naik wahana. Hancur sigilnya. Tetap dalam bubble ya. Kita gini Bo, gue di dalam bubble itu kayak 360 derajat tuh kayak bener. Arwah semua. Kita tuh kayak mau apain gitu loh Kabo. Jangan, do not attack them ya, don't harm them. Ini iblisnya yang problem nih. Oh oke, langsung just my left hand. Ya Tuhan, terjadilah pada iblis ini. Jika engkau berkehendak dia musnah, maka dia musnah. Jika engkau berkehendak lain, terjadilah kehendak Tuhan. Hati-hati Willy, kamu berpotensi untuk membocorkan bubble-nya, kata Legion. Tidak, sekarang enggak aku. Hey, Bliss, kamu tadi bilang aku suruh tanggung jawab kan? Kamu sendiri dipanggil Ovanim. Good luck dalam mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Tuh lihat atas. Terus Bizerot bilang, Willy, hati-hati. Yang belakang yang backup, yang langit mulai anjing kuat juga. Buar, kerasa loh. Shield terus kuat loh, yang backup langit kuat ini. Kamu, iblis, kamu dipanggil oleh Ovanim. Kamu tanggung jawab sendiri, perbuat. Gila ini dobrakannya kuat sih Jess. Yang dari backup, bukan yang dari arwah, yang dari backup belakang. Tier 2 ini. Sufok dan Bares. Itu nama kalian. Tumben dua kan Jess? Yang nyerang kamu lihatnya apa? Dua. Ada tumben namanya nggak 3 suku kata, Sufok dan Bares. Maksudnya ada 2 iblis kan? Iya, yang kiri Sufok, yang kanan Bares namanya. Kok kita nggak dibolehin nyerang ya? Kita cuma boleh bertahan, deker, bertahan terus nih Bo. Kita di dalam bubble. Terus ya ini dibantu Legion juga ya dari belakang. Terus Bizerot kan lagi, ya Bizerot belum ketahuan lah. Jadi Bizerot tuh masih, jangan sampai ketahuan sih. Jadi Bizerot tuh lagi mantau sekeliling gitu. Jadi si arwah-arwah ini tuh seakan-akan tuh kayak udah dicuci otak gitu Kabo. Bahwa abstrak. Bahwa aku sama Kawil itu tuh perusuh gitu, yang ibaratnya padahal mereka aja belum tahu gitu kita tuh kayak gimana gitu, tapi udah dikasih tahu bahwa ini akan
kita berdua ini mau menghancurkan rumahnya mereka gitu loh Kabu. Tetap gue nggak boleh nyerang pakai power bow. Gue hanya boleh bertahan. Bener ya Jess ya? Berasa kita hanya boleh bertahan seperti ini. Kita nggak boleh nyerang. Itu pun si gila bertak gitu aja itu udah keuntungan lo tadi bow. Makanya kita udah tembus masuk ini Jess. Kita udah masuk ini. Mau hal gila nggak Willy? Kata Viserot. Apa Viserot? Biarkan salah satu dari kalian terluka dikit, abis itu kalian boleh perang. Ketika nyentuh satu aja ngelukain kalian, Ini lucu itu banget. udah bisa perang, kata Viserot. Si Viserot kan ngomong kan. Si iblisnya tahu. Iblis ini siapa itu gitu kayak dia nggak tahu. Dia marah itu siapa, dia kesel. Jadi pokoknya kan mereka kan udah duak-duak gitu kan. Kata Viserot, aku punya ide lebih bagus lagi, kata Viserot. Kalian membiarkan sedikit bocor, celah gitu ya, celah bocor. Terus kan mereka kan ibaratnya kekuatannya tuh masuk ke dalam kalian punya bubble kan. Nah di situ peperangan bisa dimulai, bahkan tanpa harus terluka. Itu lebih win-win solution kayaknya. Kalau kalian mau perang, kalau aku sih suka perang, kata Viserot. Wah, dia keburu tahu kamu siapa, Viserot. Dia akhirnya tahu kamu. Tadi kayaknya kamu agak gede tuh ngomongnya. Tapi dia belum tahu kamu di mana. Dia kayak masih ngeraba. Udah, kamu flash lagi. Oke, sekarang waktunya, kata Viserot. Oke, gua kena sama iblisnya itu. Ya Tuhan, kuasa Tuhan tunjukkan kebenaran. Joko. Oh, biar GR. Silakan KGR. Dibelah dua, cuy. Bukan gua yang kerja ya. Enggak, ini aku itu ada arwah lagi, ada arwah. Itu GR lagi tadi. Itu ada arwah mau masuk. Willy, Jesslyn, dan Legion nunduk semuanya. Oke. Ini Skype-nya mau dilempar sama GR. Siap, 1, 2, 3. Gila, itu ngebabat berapa Gila, banyak. itu kayak nebas gitu loh. Ya, GR kena juga sama iblis yang tadi. Are you okay? Nebasnya ke iblis apa ke arwah-arwahnya juga? Arwah. Waduh. Itu loh Kabo, bentuknya tuh kayak sabit, mundur ke tapi GR. kayak celurit gitu loh. Tapi lucu. Jadi sabitnya itu kayak dikeluarin. Kayak bumerang. Iya, kayak bumerang, dikeluarin dari tongkatnya, habis itu gitu. Gede lagi sabitnya. Bukan yang kecil lagi. Barusan gue denger suara dari kubu kanan, Bo. Sebenarnya iblis ini antara masih dan gak berkenan sama Tuhan, katanya. Dia tidak perlu dimusnahkan, cuma dia terlalu melanggar batas tadi. So, dia bisa dimusnahkan, tapi dengan cara yang tidak enak. Udah. Ini udah reda, ini udah mulai reda. Udah kosong. Terus Legion kan kayak Gue tidak mati. Legion keluarin apinya kayak biasa. Ini kok si Bares dan Sufok gak mau nyerang lagi ya? Maksudnya, Soalnya dia udah ngeliat pemimpinnya udah kayak kena, gak berdaya. Bares dan Sufok itu tuh Terbang, Bo. Dia kayak iblis terbang. Dia levelnya di Tier 2 terbang. Terbang kan Jess, kayak punya sayap kan? Bosnya udah mati. Kayak kelelawar terbang gitu. Bosnya udah mati tuh. Belum. Feelingku masih di atasnya lagi nih. Rooftop. Enggak, maksudnya feelingku masih. Not today, kata betul, GR. Not today. Masih ada bosnya di atasnya lagi. Lu mau coba ke ini gak sih untuk finishingnya, seenggaknya ngecek yang kamar mandi jengkol itu? Yuk, kamar mandi jengkol yuk. Ini udah nggak bahaya sih, si iblis yang dibalik sigil udah kayak bonyok dan leave it. Ayo. Kayaknya lantai 3 ke lantai 2 banyak arwah deh. yang kena loh Kawil. Kena bumerang itu kan tadi. Tapi ada yang selamat, maksudnya mereka yang emang nggak ikut campur lah gitu. Gila, pasti lempar tuh kayak bumerang banget sih, Bu. Serem sih. Tuh arwah yang seberang tuh pada takut gitu loh Kabu. Dibentak sama GR, arwah-arwah yang di belakang. Jangan ikut campur katanya. Atau enggak scanning aja bro, satu gedung. Di mana tuh? Enggak, mending kita langsung aja ke kamar mandi itu. Ayo langsung. Aku dibantu GR abu kebiruan. Yuk. Aneh nih. Ada yang jagain kalau nggak salah deh, tapi gue nggak tahu dah. Yang jagain ikut kena sabit nggak? Tidak, nihil kata gini tidak ada yang jaga. Kayaknya tadi kita berantem tuh di lantai 2 deh Jess. Begitu ke lantai 3, 4 kayak energinya kayak Kosong. lebih slow, bener gak Jess? Kita berantem di lantai 2 sih Iya, tadi. kalau lu paket dari tangga tuh Bener ya, lantai 2 ya? Lantai 2 jatuhnya, bukan dasar. Betul. Naik lagi sekali lagi tuh lantai 3. Itu tuh. Kok mendadak gak ada pergerakan dan tiba-tiba kayak Ada yang minta tolong gak sih? Ada. Lihat ke kiri, ada satu arwah cowok lari-larian tuh kayak cepu tuh. Lihat nggak? Itu cepu kayaknya. Mau disabet apa gimana? Sama GR. Aku tidak mendapatkan instruksi untuk menindaknya. Iya sih. Nggak semua arwah tuh kena kok Kabu. Oh, nenek kemarin masih ada tuh. Masih.
tuh, tapi diem aja Iya, kayak diem aja. gua gini ya, gua tunjukin ya, dia gini aja diem. Diem gini aja. Literally kayak gini Oh, aja. Ada. Ini Jesslyn nggak bisa lihat gua sih. Just Nggak, neneknya iya, kayak tahu, dia tahu, berdiri iya, dengan tahu kok. tangannya di depan gini Iya. tertunduk, udah ya udah gua diem aja deh gitu. Oke, ya udah diem ya. Bilang, Nek, mana Nek? Tempatnya Nek, minta tanya aja. Udah ditunjukin. Oh, ditunjukin. Sama tempat yang kita bilang di center itu. Sama Jess, tempatnya sama di Sama. situ. Di ya nonton deh videonya deh, gue bingung jelasinnya. Denahnya itu. Iblisnya mana Nek? Iblisnya kamu. Ditunjukin di situ juga, tapi gue nggak ngelihat ada. Kayaknya tempatnya kan gak jauh dari si nenek ya, tempat yang WC itu kan. Iya, Betul. WC yang pertama kali itu yang ya kita podcast ketemunya di situ. Iya. I cannot see anything else, Jess. Tiba-tiba mereda setelah kita ke lantai 3 dan 4. Tiba-tiba mereda aja, Bo. Kayak berasa nggak ada yang gimana lagi. Ini kita berasa kayak lagi penelusuran ya, Jess. Iya, benar. Kayak sekarang gue dan Jesslyn Bener. berasa lagi kayak waktu itu. Benar. Lebih inilah, lebih calm lah. Calm, gelapnya sama. Masih sama gelapnya. Arwah-arwah yang di lantai 4 juga masih sama di situ, Bo. Yang baik-baik yang Iya. Nothing change di lantai 4, lantai 3 kalau menurut penerawan gue. Pokoknya- Yang di lantai 2 itu tadi baru itu. Pokoknya yang Emang trapnya dipasang di lantai 2 ya? Yes. Pertarungan kita di lantai 2. Kenapa, Jess? pokoknya untuk arwah-arwah yang memang mau ikut campur dan mau nyoba nyelakain kita, nah itu yang kesabet lah. Kata Gerdik, siap-siap. Itu di kanan ada dari lantai 3 atau 4 iblis nih kayaknya. Tier 3. Puk gitu. Pahami dulu maunya apa. Itu kan emang kemarin juga ketemu kita. Apakah itu yang kemarin? Yang kemarin kayaknya nggak sebulky dan Enggak nggak sih, segedebuk-gedebuk kecil, ini deh. lebih kecil sih yang kemarin. Ntar dia maunya apa? Oh, api. Api masih berlaku ini. Lo inget nggak? Gue waktu itu disembur sama Satan. Ini gue masih dari sabak, pemberian sabak masih ada. Anti api gitu maksudnya. Iya, kerasa nggak bisa panas, tapi panas. Kanan, Jess, kanan. Iblisnya I di know, kanan. I know. Disembur api terus, nggak capek. Ya nggak capek. Itu si nenek kena lu ntar. Dari tempat nenek kan, deket-deket tempat nenek kan. Kok gua kira-kira ini disuruh lebih banyak defense tapi bukan offense ya? Bizerot aja, Bizerot, silakan Bizerot. Dia lagi keliling. Oh, cari yang tumbalnya di mana, di perangkap. Gue bonyokin dikit aja deh. Dah. Gara-gara digituin agak susah nyembur apinya. Udah. Stop. Ini suasananya nggak enak sih, Bo. Walaupun mirip seperti yang malam itu, tapi kayak ketika kita ATI beda rasanya. Itu ada beberapa arwah tuh yang ditantang sama Bizerot. Tapi arwah-arwah cewek gitu loh, Kak Will. Ada sekitar 6 cewek-cewek. Dan pasrah lagi. Iya, pasrah, takut. Pasrahnya dibawa itu. Iya, tapi takut gitu loh. Kayak berasa Udah. nangkep ini loh, Kak Bo. Anyway, Bo, the threat is neutralized. Itu bahasa Inggrisnya. Jadi ancaman sudah dinetralisir. Jadi udah aman sekarang. Gue nggak ngerasa ada yang gimana banget. Even yang siapa tadi namanya, Bares sama udah lupa lagi gue. Oke. Dan sekarang Ini coba kayaknya beneran yang tawanan deh, Kak Bo. Ini Bizerot nemu nih. nemu. Dianterin ke kita. Cewek-cewek. Rata-rata cewek kan, Kak Bo? Bener gak? Kayaknya sih. Ini cewek soalnya. Ya tumbal rata-rata mungkin cewek kali atau Yang ini rata-rata cewek nih. Baunya sih bukan tumbal pesugihan ya. Mungkin gue salah, tapi bukan. Gue belum ngecium itu bau tumbal sugihan yang diambil Bizerot. Iya, sama. Lebih ke kayak Arwah dipaksa. kasihan nyasar Iya, aja. arwah kasihan Arwah yang terpaksa dipaksa. kayak dipaksa gitu loh. yang di kamar jengkol gimana? Udah cek ke sana belum? Gue udah tadi bareng GR. Nggak ada. So nothing. Apa di Ya itu deket cowok cepu itu, abis itu hilang arwahnya. apa dipindahin ya? Bisa jadi. Iya sih. Atau udah kena sabet. Atau kena sabet, iya. Tapi kan di lantai 2 itu tadi sabetnya kan. GR bilang sebenarnya tidak banyak yang kena, katanya hanya belasan saja katanya. Kita doain aja di sana kalau yang memang tumbal atau emang dia terpaksa ke sana ya udahlah dilepas dari situ aja kali ya. Baru tuh kelihatan tuh mana-mana yang berhak untuk ditolong. Boleh. Gimana, Bo? Gimana? Jadi kita doa aja. Mungkin di sana ada arwah-arwah yang memang terpaksa dan emang masih ada haknya untuk gue bisa capek lepas. deh. Gue capek. Gue Terus- doa semoga GR aja deh yang turun tangan. Nggak kuat gue Iya. ngadepin satu gedung ini. Gimana? Mau kita udahi saja, Iya. Jess? Tapi dengan doa aja. Iya, dengan Yuk kita doa ya. KGR, help me. Ya Tuhan, melalui kuasa-Mu dan kubu kanan yang bertugas dalam manajemen para jiwa di gedung ini, Tuhan kami serahkan kehendak-Mu
pengadilanmu, dan apa yang harus terjadi, terjadilah. Atas kuasa kubu kanan dan seluruh kubu Tuhan yang bekerja, terjadilah. Kok nggak banyak GR yang datang ya? Enggak sih Kawil. Dan yang naik itu paling nggak lebih dari 10. GR yang depan gue bilang, they chose to be here. Betul. Mereka yang memilih sih. Pantesan doa gue terbata-bata dan kayak nggak ada efeknya. They chose to be Hampir here. nggak ada efek sih. Katanya. Let's go home katanya. Kata GR. There's nothing left for you here. Kita pulang ya. What about him? Kata GR. Maksudnya kayak si iblis yang dibalik sigil itu. I don't know, kata GR. Udah tinggalin aja deh Bu. Tinggalin. Jadi cabut guys. Cabut ya. 1. Udah nih 2. kata Bizerot. Emang Tapi kamu ya, masih belum puas? Lain kali deh. Soalnya memang belum ada notifikasi. Udah balik ya. 1, 2, 3. Unexpected content ya. Harusnya ini ATI sederhana, cuma ngelihat itu, which is akhirnya it turns out like that. Maksudnya ya kayak gitu. Tapi kan setelah beres urusan sama iblis dan sigilnya beres, baru berasa kayak ATI yang santai. Setelah Grim Reaper juga itu. Tapi setengah jam pertama, 1 jam pertama, anjir men. Udah kayak alot, udah kayak Baratayuda itu. Aduh, begitulah The Clients semuanya. Unexpected journey, tapi kayaknya seru mungkin bagi The Clients ya. Tapi itu juga kita The Clients, tapi buat kita energinya itu aduh, tapi gue tuh udah expectationnya kayak yay, ATI sederhana, udah malam terus tidur. Anjay, konflik. Tapi itu tandanya memang sebuah sistem ya, sistem politik dunia periblisan yang memakai mungkin entitas-entitas seperti jin dan lain-lain gitu kan. Kenapa Gua tuh? hampir nggak ada lihat jin tadi. Lebih ke arwah Pure sih. iblis dan arwah. Kayak disuruh pinggir dulu deh lu nih mainan gua gitu kali ya. Baru lebih ke arah. Padahal kemarin pas kita datang ke sana jin juga ya. Ada Lantai 1. Iya. Lantai 2, 3, 4 belum lihat. Tapi lebih banyakan arwah sih memang. Ya, begitulah guys. Hasil dari perjalanan kita di Kampung Iblis, kayaknya kita ganti nama. Kampung Iblis. Dan pelajarannya adalah kagak tahu. Gue juga nggak tahu. Aduh, tapi ya mungkin Pelajarannya apa? beberapa memilih untuk di sana mungkin ya udah menyatu kali mereka dengan para. Kayak nyaman gitu loh Kapu. Jadi jangan nyaman di salah tempat gitu ya. Iya, Itu betul. lessons ya. Betul. Jangan nyaman di tempat yang salah. Di tempat yang salah. Dan jangan juga nyaman di orang yang salah. Untuk kalian. Ciela. Lalu nyaman nginjak sesuatu di tempat yang salah. Si siluman tai itu. Oke deh guys, pokoknya ini adalah akhir dari perjalanan kita di konten kita kali ini juga. Dan buat kalian yang ingin melihat perjalanan lain yang luar biasa untuk mencari jalan pulang, wah, jangan lupa untuk kalian nonton. Dan di film Jalan Pulang ini kalian harus nonton. Kenapa? Karena ada dibintangi 3 top artis, top horror artis gitu kan. Ada Luna Maya, ada Kak Taskia, terus juga ada Kak Danis juga gitu kan. Jadi silahkan ditonton, seru juga filmnya. Aku udah nonton premiernya. Dan inilah akhir dari perjalanan kita. So saatnya kita menghentikan ketinggalan, jalan pulang, menuju jalan pulang. Sampai jumpa The Clients. Mungkin pengen jalan-jalan sama kita juga, bisa nanti di Agustus. Kita ke Pulau Hantu ya. Kita lihat aja seru-seruan bareng. Dan sampai jumpa di next konten kita selanjutnya. Dan buat kalian jangan lupa untuk nonton Jalan Pulang di bioskop-bioskop kesayangan kalian. Kayaknya video ini upload sudah tayang juga di bioskop kesayangan kalian. Sampai jumpa. Salam detektif astral, mengakal misterius dengan jalan khusus. Jalan khusus. Ya, karena jalan pulang harus jalan khusus. Oh ya guys, gue lupa ngasih tahu. Jadi buat kalian semua yang pengen nonton tim penelusuran setelah keadaan yang tidak kondusif tadi ya kan kita kan akhirnya memisahkan tim gitu kan ya, tim yang penelusuran. Nah, penelusurannya itu tadi ada 6 orang nanti kan di situ, 6 apa 7. Pokoknya ya kurang lebih sekitar segitu. Kalian langsung nonton aja fullnya. Ada linknya, gue taruh di bawah, di komen di bawah ada linknya. Kalian langsung aja nonton video fullnya itu di channel YouTube-nya Klanara Studio. Tenang, masih ada gue kok di situ.
Dan di situ as always gue ngebanyol. Pokoknya seru. So see you there dan thank you.